Masa intens investigasi dengan tahun 2024 yang akan segera berakhir serta tahun 2025 yang akan segera datang, maka bersiap-siap menghadapi segala hal yang baru, termasuk tantangan-tantangan hidup baru. Sebab tahun depan akan tetap banyak bencana, peristiwa besar yang mengejutkan, hingga kecelakaan-kecelakaan maut. Belum lagi isu krisis global akibat kesulitan moneter yang dialami dunia. Toh, meski dinaungi berbagai ramalan yang bernuansa kegelapan, tapi tetap saja sebagai tahun yang baru, tahun 2025 yang merupakan tahun bersio ular kayu, tetap membersihkan pula banyak harapan akan hal-hal positif dan juga kebaikan. Lantas, bagaimana wanita indigo Cha-Cha Caroline meramalkan kejadian mengerikan yang akan terjadi di tahun 2025? Benarkah wanita indigo ini melihat manusia di tahun 2025 akan semakin rakus, sementara PHK massal juga akan semakin marak? Dan seperti apa pula penjelasan Cha-Cha Caroline terkait alasannya mengapa penglihatannya sebagai wanita indigo bisa menjadi kenyataan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dan akhirnya tahun 2025 yang bersio ular kayu akan segera tiba dalam hitungan hari. Dan sepertinya perjalanan yang tidak mudah akan dilalui di sepanjang tahun depan. Simak saja penglihatan wanita indigo Cha-Cha Caroline yang melihat lewat kemampuan mata batinnya terkait kejadian mengerikan yang akan terjadi di tahun 2025. Mulai dari gejolak bumi yang begitu dahsyat yang akan menyebabkan dataran yang terbelah, kekeringan yang akan mulai terjadi di pertengahan tahun. Lantas, akankah ada peristiwa gunung berapi yang mengamuk di tahun 2025? Dan seperti apa dampaknya? Buat 2025 itu sebenarnya kejadian bencana itu pasti di setiap tahun ada aja ya. Cuma di 2025 ini kayak gejolak bumi kita ini makin kencang. Karena saya melihat ada dataran yang terbelah. Di pertengahan 2025, terus ada kekeringan dari pertengahan ke akhir. Kekeringan bisa jadi kemarau dari tengah ke akhir ya. Gunung sudah saya prediksi buat 2024. Saya pernah bilang itu lebih dari beberapa gunung dan itu terbukti ternyata sampai sekarang. Kalau 2025 gunung pun masih aktif, tapi tidak separah 2024. Cuman efeknya itu cukup bikin kaget ya, banyak korban. Cuaca yang sedang tidak baik-baik saja di akhir tahun 2024 sepertinya juga akan berlanjut di tahun 2025. Hal ini ditandai dengan hujan badai, angin kencang, serta hantaman banjir yang masih akan melanda sejumlah wilayah di tanah air. Benarkah penglihatan Cha-Cha juga menyiratkan akan terjadi gempa di pertengahan tahun 2025 yang akan memakan korban jiwa yang tidak sedikit? Dan
kalau untuk awal tahun itu air masih kenceng banget. Air masih kenceng banget, api juga masih kenceng banget, dan udara juga masih seperti saat ini, akhir tahun 2024. Udara, angin, dan api itu kayak sedang berlomba-lomba. Hujan badai itu pasti, angin pasti karena udara aktif ya. Kalau untuk tsunami saya belum melihat itu. Kalau misalnya curah hujan semakin tinggi itu otomatis di beberapa wilayah banjir. Ditambah kesadaran manusia sekarang ini semakin menipis. Kenapa saya bilang begitu? Tidak adanya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Banjir itu kan disebabkan oleh beberapa saluran yang macet. Ada ada daratan yang terbelah. Itu juga karena ulah manusia sendiri. Jadi bumi dan alam itu nggak baik-baik aja tuh karena ulah manusianya sendiri. Sekitar awal mau ke pertengahan, daerah Jawa, Pulau Jawa, sama Sulawesi. Daerah Jawa, Pulau Jawa, sama Sulawesi. Cukup tinggi sih. Tidak hanya alam yang sedang tidak bersahabat, Caca Karolin pun memberi petunjuk jika dunia kesehatan di tahun ular kayu juga akan diguncang wabah penyakit yang akan menular melalui pernafasan. Namun mereka-mereka yang rutin menjaga kesehatannya dipastikan akan lolos dari jeratan wabah ini. Berhubungan sama paru-paru sih. Paru-paru. Pernapasan berarti ya? Pernafasan. Itu di sepanjang tahun 2025. Berarti itu Sepanjang akan heboh. Sepertinya akan heboh kalau tidak tertimpa satu berita yang menghebohkan. Tanda-tanda alam yang masih pada level buruk di akhir tahun 2024 sepertinya juga akan berpengaruh besar pada kondisi di tahun 2025. Dampaknya ancaman kecelakaan meningkat, mulai dari kecelakaan darat, laut, hingga udara. Benarkah? Kereta api ada di luar negeri, pesawat ada. Pesawat di Indonesia? No, di luar negeri. Di luar negeri. Kalau di Indonesia cuman tergelincir ya. Semoga itu tidak terjadi. Kapal ada. Di Indonesia di titik mana, Pak? Bukan di luar negeri. Ini kebanyakan kecelakaan di luar negeri sih. Tadinya ya. Kecelakaan di tol pasti masih sering terjadi. Kayaknya dari dulu tuh kecelakaan di tol tuh pasti sering terjadi. Karena apa? Ya itu tadi kan, ketika manusia itu tidak bisa mengkontrol diri saat berkendara atau sedang kelelahan tapi dipaksakan untuk nyetir, itu pasti ada aja. Dari aksi wanita indigo Caca Karolin meramalkan kejadian mengerikan yang akan terjadi di tahun 2025, lantas benarkah Caca juga melihat manusia di tahun 2025 akan semakin rakus, sementara PHK massal juga akan semakin marak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Ada pesan kewaspadaan disampaikan Chacha Caroline untuk menjalani tahun 2025. Karena situasinya akan berat akibat banyaknya ujian hidup. Hal ini memantik kehadiran manusia-manusia yang rakus lewat korupsi yang mereka lakukan. Sementara hantaman krisis keuangan memberi peringatan kepada siapapun untuk mengatur keuangan secara bijak jika kehidupannya tidak ingin semakin anjlok di tahun 2025. Benarkah angka kriminalitas di tahun 2025 juga akan meningkat yang dipicu oleh adanya krisis kemanusiaan? 2025 makin banyak manusia-manusia yang rakus. Sementara 2025 itu ekonomi kita menurun. Kalau kita tidak baik-baik, saving money dari sekarang, tidak punya manajemen keuangan yang baik, maka 2025 kita akan anjlok. 2025 ini banyak banget nih berita-berita menghebohkan dari kriminalnya, apalagi tingkat kriminalnya itu sangat tinggi sekali di 2025 karena emang kayak krisis kemanusiaan. Orang bisa tega melakukan kejahatan, bahkan orang bisa tega untuk membunuh anak kecil. Hal-hal yang cukup tragis itu di 2025. Kayaknya setiap tahun itu ada kasus pembunuhan, tapi untuk jumlahnya 2025 itu sangat banyak. Masih terkait kesulitan ekonomi, Chacha Caroline juga mengurai peringatan mengerikan terkait ancaman PHK massal yang memantik gelombang pengangguran di tanah air. Hal ini membuat masyarakat kepayahan sehingga harus mengencangkan ikat pinggang agar mampu bertahan hidup. Akan ada PHK massal, ekonomi jelas makin menurun, tapi ada beberapa oknum yang udah kaya makin kaya, yang tutup mata dan tutup telinga dengan keadaan perekonomian Indonesia di 2025. Jadi korbannya tetap apa? Rakyat kecil. Pasti kembali lagi rakyat menjadi korban. Tepikan ramalan terkait keberadaan manusia-manusia rakus dan juga ancaman PHK massal yang mengintai di tahun 2025. Lantas bagaimana penjelasan Chacha Caroline terkait alasan mengapa penglihatannya sebagai wanita indigo bisa menjadi kenyataan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Dari semua ramalan yang disampaikan Chacha Caroline, rasa-rasanya tidak akan ada yang mudah di tahun 2025 yang kehadirannya sudah di depan mata. Dan berkaca dari ramalannya di tahun 2024 yang banyak menjadi kenyataan, maka bukan tidak mungkin pula jika ramalan-ramalan itu akan ada yang menjadi kenyataan. Lantas, apa yang membuat ramalan Chacha Caroline begitu makleb dan mendekati kebenaran? Benarkah lantaran darah paranormal yang kental mengalir di lingkup keluarga besarnya? Itu suatu warning. Oke. Jadi prediksi atau ramalan ini memang sebagian orang menganggap musyrik ya, atau syirik, atau menakut-nakuti atau bikin heboh suatu wilayah. Padahal tidak.
Apa yang dijelaskan itu adalah warning agar kita lebih berhati-hati, Oke. agar kita lebih dekat lagi sama yang menciptakan kita, agar kita lebih bisa menjaga alam. Keserakahan di 2025 ini berimbas terhadap alam semesta. Kebetulan orang tua dari papa, terutama nenek ya, itu dikenal sebagai pelaku spiritual dan paranormal di satu daerah. Saya nggak bisa sebutin daerahnya di mana. Dan itu cukup dikenal sekali. Terus turun ke nenekku, which is itu mamahnya papaku, almarhum juga, dan kakekku juga. Kebetulan kakekku dari Dayak Kandangan dan nenekku dari Banten. Jadi aku dapat dari keduanya. Awalnya sempat menolak, tapi nenekku pernah berpesan secara tiba-tiba, segimana keras kamu menolak, jika dia sudah memilih tuannya, kamu tetap dapat gitu. Tetap bersinar. Karena menurut saya lebih betah bermain dengan mereka yang tak terlihat daripada yang terlihat, karena manusia itu lebih berbahaya daripada hal-hal goib. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.